Penjualan CPU merupakan beberapa proses dari antrian ready untuk dapat dieksekusi. Penjualan CPU merupakan konsep dari multiprogramming, di mana CPU digunakan secara bergantian untuk proses yang berbeda. Suatu proses terdiri dua siklus, yaitu burst I/O dan burst CPU yang dilakukan bergantian hingga proses selesai. Terdapat maksimal dalam penjualan CPU, yaitu yang pertama berubah dari running state ke ready state, yang kedua berubah dari waiting state ke ready state, yang ketiga berubah dari running state ke waiting state terminate. Pada skema 1 dan 2 dapat dikatakan primitif, yang artinya dapat diganti oleh proses lain atau bahasa lainnya bisa diinterrupt. Skema 3 dan 4 dikatakan primitif, yang artinya tidak dapat diganti oleh proses lain, sehingga harus dijalankan sampai selesai. Dengan kata lain, tidak bisa diinterrupt. Pada CPU yang menganggur, maka sistem operasi harus mengisi proses yang ada memori utama untuk dieksekusi dan mengalokasi CPU untuk salah satu proses tersebut. Seleksi semacam ini disebut dengan short term scheduler atau CPU scheduler. Komponen yang lain dalam penjualan CPU adalah dispatcher. Dispatcher adalah satu mode yang memberikan kontrol pada CPU terhadap penyelesaian proses yang dilakukan selama short term scheduling. Waktu yang diperoleh oleh dispatcher untuk menghentikan satu proses dapat memulai proses yang lain disebut dengan dispatch latency. Jika dalam proses burst CPU jauh lebih besar daripada burst I/O, maka disebut CPU burn. Demikian juga sebaliknya disebut dengan I/O burn. Penjualan primitif mempunyai arti kemampuan sistem operasi memberhentikan sementara proses sedang berjalan untuk memberi ruang pada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Untuk memberi ruang kepada prosesnya yang lebih tinggi. Penjualan ini bisa masuk ke jadwalan proses atau I/O. Memungkinkan sistem untuk lebih bisa menjamin bahwa setiap proses mendapat sebuah slice waktu operasi, dan juga membuat sistem ini lebih cepat merespon ketika sederhana jadwalnya sebagai dokumen masuk. Penjualan primitif adalah salah satu jenis penjualan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan konteks switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Dengan kata lain, proses yang sedang berjalan tidak bisa diinterrupt penjadwalannya. Yang pertama berjalan di running state sampai ready state, yang kedua dihentikan. Ini berarti CPU menjaga proses sampai proses itu pindah ke ready state atau dihentikan, proses tidak diganggu. Metode ini digunakan oleh Microsoft Windows 3.1 dan Macintosh. Ini adalah metode yang dapat digunakan untuk platform hardware tertentu.
Karena tidak memerlukan perangkat khusus, misalnya timer yang digunakan untuk menginterrupt pada metode penjualan primitif. Penjualan CPU menyangkut penentuan proses-proses yang ada dalam ready queue yang akan dialokasikan pada CPU. Terdapat beberapa algoritma penjualan CPU, yaitu first come first served scheduling (FCS), shortest the first scheduler (CTF), three priority scheduling, round robin. Pada pembahasan ini fokus pada round robin scheduling. Round robin scheduling (RRS) merupakan salah satu algoritma scheduling CPU di mana semua proses yang dijalankan oleh algoritma ini akan dieksekusi secara sulit. Dengan kata lain, algoritma ini akan menjalankan suatu proses dalam batasan waktu tertentu. Apabila proses tersebut telah berjalan melewati batasan yang ditentukan, maka prosesnya akan otomatis dihentikan sementara pause dimasukkan ke dalam algoritma proses queue yang paling belakang. Kemudian algoritma akan lanjut menjalankan proses yang lain dari queue yang paling ke depan. Round robin adalah satu algoritma scheduling yang paling tua, mudah diterapkan, serta paling sederhana untuk digunakan. Hal tersebut menyebabkan SS algoritma banyak digunakan untuk menjalankan berbagai proses secara multitasking. Selain itu, algoritma round robin juga bersifat interruption free, yang berarti algoritma ini dapat menjalankan semua proses secara bergantian tanpa memprioritaskan proses-proses tertentu low priority. Selain itu, algoritma round robin juga bersifat static dan high proses priority tidak akan terus tereksekusi. Kemudian telah dijelaskan sebelumnya, algoritma round robin scheduling bekerja dengan menggunakan sistem time sharing atau pembagian waktu seperti pada setiap proses yang ada eksekusi akan dilakukan. Ini dengan menggunakan static quantum time, setiap proses memperoleh per n waktu keseluruhan CPU. Ini berarti algoritma ini akan menjalankan suatu proses berdasarkan quantum time yang telah diberikan. Apabila waktu eksekusi telah habis, maka algoritma ini akan berhenti menjalankan proses tersebut dan memasukkan pada queue terakhir. Apabila waktu eksekusi tersebut telah habis, maka algoritma ini akan berhenti menjalankan proses tersebut dan memasukkan pada queue terakhir. Kemudian algoritma ini melanjutkan eksekusi pada proses lain yang berada di antrian queue paling depan berdasarkan quantum time yang diberikan dengan urutan kerja sama dengan proses sebelumnya. Jikanya proses pengambilan eksekusi atau proses yang sama berdasarkan quantum time yang diberikan serta tidak ada prioritas tertentu dalam algoritma ini. Konsep kerja dari algoritma round robin ini tentunya sangat tergantung pada quantum time yang telah ditentukan, umumnya antara 10 sampai 100 milisekund. Hal ini dikarenakan apabila quantum time diberikan terlalu kecil, maka akan menimbulkan adanya konteks switching yang lebih besar dari proses sehingga dapat menyebabkan terjadinya overhead pada CPU. Sebenarnya apabila quantum time terlalu besar, maka respon time akan semakin tinggi. Berikut ini contoh implementasi algoritma round robin dalam operasi sistem sebuah CPU dengan quantum port. Pendapat beberapa proses dengan waktu kedatangan yang sama seperti berikut. Berikut ini implementasi algoritma round robin dalam operating system. Sebuah CPU quantum 4 mendapat beberapa proses dengan waktu kedatangan yang bersamaan seperti berikut. Langkah pertama,
gencar masukkan proses yang berulang, kemudian kurangi persen dengan nilai kuantum. AWT yang terjadi adalah peserta pada 18 tambah 19 tambah 12 tambah 16 jadi 5 ditambah 35 sama dengan 11,8. Angka ketiga menghitung average turnaround time. Yang tersebut sudah diketahui nilai alfa dari CPU adalah 20,2. Kronologis scheduling dalam kehidupan sehari dapat diimplementasikan dengan merinci penjadwalan dan rotasi tugas secara lebih mendalam. Misalnya dengan konteks manajemen waktu pribadi atau keluarga ini dapat diaplikasikan pada rutinitas harian organisasi sehari-hari. Tentukan strategi yang perlu diselesaikan seperti membersihkan rumah, membersihkan pakaian, masak, dan berbelanja. Interval waktu tertentu seperti 30 menit atau 1 jam. Mulai dari tugas pertama dan setelah interval waktu tersebut pindah ke tugas berikutnya. Proses ini diulang sampai semua tugas selesai. Dan ini sudah memudahkan keluarga mendapat giliran melakukan setiap tugas bagi tim atau proyek menjadi berbagai bagian atau tahap pekerjaan yang perlu diselesaikan. Tentukan jadwal rotasi jelas di mana setiap anggota keluarga tim bertanggung jawab atas bagian tahapan pekerjaan selama periode tertentu sebelum beralih ke anggota keluarga. Pastikan setiap anggota tim memiliki pemahaman yang baik tentang tugas dan tanggung jawab yang masing-masing. Kronologis scheduling dapat membantu menjaga kejenuhan memastikan semua anggota keluarga tim memiliki pengalaman yang seimbang dan memperkuat lintas fungsional. Gunakan pendekatan Robin dalam mengatur waktu. Pendekatan Robin scheduling dalam kehidupan sehari-hari yang membantu melakukan distribusi waktu. Menjaga keseimbangan, menciptakan suasana kerja yang kehidupan yang lebih kooperatif dan organisir. Itulah penjelasan algoritma penjadwalan macam-macam jenis dan contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.